Salam Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat berjumpa kembali di Renungan Penguat Jiwa pada hari ini. Bagaimana kabar saudara hari ini? Tentunya baik-baik saja, bukan? Mungkin lebih baik dari hari-hari yang sebelumnya. Dan biarlah di masa pandemi ini kita tetap berada di rumah dan selalu jaga jarak, pakai masker, dan seringkali cuci tangan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, pada hari ini Renungan Penguat Jiwa saya mengambil sebuah tema atau judul pada hari ini, yaitu Seperti Sang Idola, di mana bacaan hari ini diambil dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat yang keempat. Namun saudara, sebelumnya kita akan berdoa, kita mohon pimpinan Tuhan. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur untuk kasih setiamu yang begitu besar pada hari ini. Kiranya Tuhan Engkau terus memimpin dan Tuhan terus menyertai di setiap langkah kami. Pada hari ini Tuhan, Engkau sudah memberi kesempatan buat kami untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu melalui streaming YouTube ini. Kiranya Bapa Engkau memberkati, dan biarlah yang mendengarkan dan melihat ini boleh untuk mendapatkan berkat melalui firman hari ini. Terima kasih Bapa. Inilah Tuhan, seru dan doa kami hanya kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada zaman sekarang ini banyak bermunculan idola-idola baru, khususnya anak-anak muda seringkali mengidolakan artis-artis dari Korea. Nah, tidak bisa dipungkiri bahwa idola itu merupakan sesuatu yang kadang-kadang mereka sanjung, mereka eluk-elukan karena sebuah prestasi yang diraihnya, terutama pada anak muda yang mengidolakan pada hal-hal tertentu. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam firman Tuhan ini yang diambil dari Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat yang keempat, demikian bunyi firman Tuhan. Lalu mereka semua dipenuhi dengan Roh Kudus dan mulai berbicara dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk dikatakan. Ketika Yesus hadir di dunia ini, Yesus juga memiliki penggemar. Mereka mengikuti Yesus karena melihat mukjizat. Banyak mukjizat yang dilakukan oleh Yesus pada saat itu. Mukjizat ketika Yesus menyembuhkan banyak orang. Orang yang lumpuh pun dia bisa buat berjalan. Orang yang tuli Yesus buat bisa mendengar. Bahkan banyak lagi mukjizat-mukjizat yang dilakukan oleh Yesus pada saat itu. Bahkan Yesus mampu menghidupkan orang yang sudah mati sekalipun. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di antara mereka ada yang dipanggil khusus oleh Yesus menjadi muridnya. Saat Yesus masih di dunia, para murid belum bisa melakukan seperti apa yang Yesus lakukan pada saat itu. Seperti halnya di dalam kebenaran firman Tuhan yang diambil dari Matius pasal yang ke-17 ayat yang ke-14 sampai dengan yang ke-21. Saya ingin bacakan bagi Bapak Ibu dan Saudara. Demikian bunyi firman Tuhan. Yesus menyembuhkan seorang anak muda yang sakit ayam. Ketika Yesus dan murid-muridnya kembali kepada orang banyak itu, datanglah seorang mendapatkan Yesus dan menyembah. Katanya,
Tuhan, kasihanilah anakku. Ia sakit ayan dan sangat menderita. Ia sering jatuh ke dalam api dan juga sering ke dalam air. Aku sudah membawanya kepada murid-murid-Mu, tetapi mereka tidak dapat menyembuhkannya. Maka kata Yesus, hai kamu angkatan yang tidak percaya dan sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu. Dengan kata keras Yesus menegur dia. Lalu keluarlah setan itu daripadanya dan anak itu pun sembuh seketika itu juga. Kemudian murid-murid Yesus datang dan ketika mereka sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu? Ia berkata kepada mereka, karena kamu orang kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hal ini terjadi karena para murid baru sebatas menjadi pengikut Yesus. Namun ketika mereka sudah dipenuhi oleh Roh Kudus, maka Roh Kudus ada di dalam diri para murid sehingga mereka bisa melakukan sama seperti apa yang Yesus lakukan. Di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat yang keempat tadi sangat jelas sekali. Lalu mereka semua dipenuhi dengan Roh Kudus dan mulai berbicara dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk dikatakan. Nah, kisah Yesus menyembuhkan orang yang dari kerasukan, yang sakit ayan, maksud saya. Nah, di situ sangat jelas sekali ketika Yesus menyembuhkan anak muda itu. Murid-murid melihat bahwa Yesus mampu memberikan mukjizat kepada banyak orang. Terkagumlah murid dan juga terkagumlah orang tua itu. Dan dia hanya percaya bahwa Yesus adalah mampu untuk menyembuhkannya. Walaupun sebelumnya para murid sudah diundang untuk menyembuhkan anak itu dari kerasukan, dari penyakit ayan. Tetapi apa yang terjadi? Para murid tidak mampu untuk menyembuhkannya. Karena apa? Yang pertama adalah para murid kurang percaya. Para murid tidak punya iman, tidak mengimani apa yang dia percayai, yaitu Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Walaupun mereka sudah lama sekali bersama dengan Yesus, tetapi para murid masih ragu-ragu dengan iman yang dia miliki, iman kepada Yesus pada saat itu. Sehingga ketika dia melakukan sesuatu yang sama seperti apa yang Yesus lakukan, dia tidak mampu. Sang idola. Kadang-kadang kita ingin seperti idola kita. Kadang-kadang kita ingin melakukan seperti yang kita idolakan. Salah satu contoh, ada seorang anak kecil. Ketika dia bangun tidur bersama dengan orang tuanya, anak kecil itu pun mengikuti apa yang dilakukan oleh orang tua itu. Bangun pagi, lalu orang tuanya mengajak anak itu untuk pergi ke kamar mandi,
langsung cuci muka dan gosok gigi. Apa yang dilakukan oleh sang ayah tadi, anak itu mengikuti apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Nah, saudara, yang dikasih oleh Tuhan, demikian pula ketika kita melakukan sesuatu yang mungkin sama seperti apa yang dilakukan oleh Yesus. Kadang-kadang kita merasa bahwa kita ini adalah orang yang tidak mampu, orang yang mungkin terbatas dengan kemampuan kita. Memang kita sulit untuk melakukan sama seperti apa yang dilakukan oleh Yesus. Yesus berkata, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari." Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus hanya berkata, "Bawalah dia kemari." Yesus mengundang supaya datang kepadanya. Dan apa yang terjadi? Yesus mampu untuk menyembuhkannya. Dan itu adalah sesuatu yang mujizat yang diberikan, yang ditunjukkan kepada orang-orang supaya mereka tahu bahwa apa yang dilakukan oleh Yesus itu adalah mukjizat yang nyata. Saudara yang dikasihi Tuhan, seperti para murid, mereka begitu mengidolakan Yesus. Hanya sebatas idola, tetapi mereka tidak mengimani akan kuasanya. Mereka tidak mengimani akan apa yang dilakukan oleh Yesus adalah sesuatu yang mustahil bagi mereka. Tetapi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Nah, saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, setelah Yesus menegur para murid, lalu Yesus berkata kepada mereka, "Karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu." Sungguh luar biasa, saudara. Kita punya iman yang sebesar biji sawi. Kita tahu biji sawi itu adalah sangat kecil. Tetapi kalau kita mengimani sekecil itu, mengimani benar-benar apa yang kita percayai bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat kita dalam kehidupan kita sehari-hari, tentu kita akan banyak melakukan hal yang kadang-kadang di luar kemampuan kita sebagai manusia. Para murid tidak punya iman saat itu. Nah, demikian pula dalam kehidupan kita. Kita yang pertama harus percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi kita. Mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Karena kita adalah orang yang berdosa, kita adalah orang yang seharusnya kita mendapatkan hukuman dari Allah. Dan oleh karena kita percaya kepada Yesus, kita dibebaskan dari dosa itu. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, sudah percayakah dengan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara secara pribadi?
Kalau belum, saudara harus bertobat. Bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Yang pertama adalah percaya. Lalu yang kedua adalah kita harus punya iman. Dalam firman Tuhan ini dikatakan, jikalau kamu punya iman sebesar biji sawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari sini ke sana. Sesuatu yang besar bisa kita lakukan kalau kita mengimani bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Tentu segala sesuatu yang tidak kita bisa lakukan, kadang-kadang kita bisa melakukannya karena kita punya iman. Iman kepercayaan kita kepada Yesus harus benar-benar tertancap dalam hati kita. Kita mengimani bahwa Yesus mampu dan sanggup melakukan banyak hal, mampu dan sanggup untuk memulihkan segala perkara yang membebani kita. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara belum punya iman tetapi sudah percaya kepada Yesus, saudara harus benar-benar mengimaninya bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Yesus mampu untuk melakukan banyak hal dalam kehidupan kita setiap hari. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, di setiap kehidupan kita sebagai orang yang sudah percaya kepadanya, tentu kita harus berharap. Seperti ada tertulis dalam kebenaran firman Tuhan, bahwa harapan dalam kehidupan kita, kelak kita akan hidup lebih baik. Kelak kita akan hidup sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan dalam kehidupan kita. Sebagai murid-murid Yesus, tentunya kita mengidolakan Yesus lebih dari sang idola yang kita idolakan dalam dunia ini. Saudara, saya ingin bacakan firman Tuhan sekali lagi dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat yang keempat, dikatakan, lalu mereka semua dipenuhi dengan Roh Kudus dan mulai berbicara dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk dikatakan. Mengundang Roh Kudus dalam kehidupan kita tentu akan memancarkan kehidupan kerohanian kita sebagai orang yang sudah percaya kepada Yesus. Undanglah Roh Kudus dalam kehidupan kita setiap hari. Kita percaya kepada Yesus, kita punya iman, yaitu iman kepada Yesus Kristus yang mampu memberikan kelegaan dalam kehidupan kita. Marilah kepadaku semua yang letih lesu, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Bagaimana dengan saudara? Sudahkah saudara percaya kepada Yesus? Dan sudahkah saudara mengimani Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang mampu memberikan kehidupan dan mampu untuk membebaskan segala beban dalam kehidupan kita? Undanglah Roh Kudus agar menguasai hidup kita. Mari kita akan berdoa. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ini, di mana kami boleh belajar kebenaran firman-Mu. Kita mengidolakan Yesus dalam kehidupan kita sehari-hari. Idola di atas idola. Kita mengimani bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Bapa, tolonglah Tuhan, Engkau mengeluarkan dan Tuhan melepaskan dari segala beban yang
merintangi bagi mereka semua beban yang membebani kehidupan mereka. Keluarkanlah Tuhan beban itu, sehingga mereka hidup tanpa ada beban dosa dalam kehidupannya, dan mereka terbebas dari segala kehidupan duniawi ini. Kuasailah kehidupan anak-anakmu. Terima kasih Tuhan, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Hanya di dalam nama-Mu, yaitu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara, tetap semangat. Kita selalu mematuhi protokol kesehatan. Jaga kesehatan kita. Seringkali cuci tangan pakai sabun dan air bersih. Selalu jaga jarak, dan jangan lupa ketika saudara keluar harus selalu memakai masker. Akhirnya Tuhan memberkati Bapak, Ibu, Saudara. Salam, tetap semangat. Tuhan memberkati.